Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah, jangan sampai kita sia-siakan. Kenapa? Karena esok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Wabil khusus pelihara keluarga kita, istri kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, semuanya harus ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kehidupan kita ini tidak ada yang mengetahui siapa yang akan dipanggil oleh Allah duluan, dan Allah akan bertanya melalui malaikatnya untuk mempertanggungjawabkan akhlakul karimah kita waktu di dunia. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Maksud dan tujuannya kita ini ingin selamat, di mana akhir hayat kita ini dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jagalah keluargamu, wabil khusus untuk ibu bapak dan istri serta anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu kisah zaman para sahabat. Anaknya ini seolah-olah ahli tahajud, anaknya ini seolah-olah ahli baca Quran 30 juz selalu khatam, dan dia selalu tahajud, tidak ditinggalkan selama 30 tahun lamanya, tidak pernah meninggalkan tahajud di waktu malam. Kisah ini kisah nyata. Sewaktu-waktu seorang anak ini bangun di waktu malam, jam 2 malam dia bangun untuk melaksanakan tahajud, kemudian keluar untuk mengambil air wudhu di salah satu sumur yang ada di kota Mekah. Sedangkan sumurnya di kota Mekah bukan berarti dekat dan mudah dijangkau seperti di Indonesia atau seperti di rumah-rumah kita. Tinggal buka keran langsung wudhu. Kalau di kota Mekah jauhnya bukan main untuk mengambil air wudhu ke tempat sumur tersebut. Seorang anak tahajudnya tidak pernah tertinggal selama 30 tahun. Kemudian dia bangun di waktu malam untuk mengambil wudhu untuk tahajud. Berjalan ke sumur, kemudian di tengah-tengah sumur berjumpa kaget. Selama 30 tahun tidak pernah berjumpa apa-apa, tapi terakhir ini berjumpa dengan seorang yang sedang duduk di atas batu di atas sumur. Kemudian ditanya oleh anak tersebut, "Wahai laki-laki yang duduk di atas sumur, jangan menghalangi saya. Saya mau mengambil air wudhu untuk bertahajud. Tolong minggir dari sumur ini. Saya mau mengambil air wudhu untuk tahajud." Bicara seperti itu didengar oleh anak muda. "Wahai anakku, bahwa saya ini adalah malaikat atid, pencatat amal baik untuk kamu." Mendengar kata-kata itu bergembira.
Orang yang mau ngambil tahajud, airnya wudhu di situ, bergembira sekali. Baik, kalau begitu saya bergembira sekali. Saya akan bertanya, saya ini tahajud sudah kurang lebih 30 tahun tidak pernah tertinggal. Ngaji Quran 30 juz selalu khatam. Zikir selalu dibaca dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya sama engkau, wahai malaikat, apakah tahajud saya, baca Quran saya, zikir saya, ibadah saya ditulis oleh engkau? Kalau demikian, sudah penuh amal-amal kita yang tertulis oleh engkau. Tolong dibuka lembaran bukunya. Kemudian malaikat membuka lembaran buku tersebut, satu lembar demi satu lembar, sampai habis lembarannya. Tidak ada nama anak muda yang tertulis satupun. Tahajudnya, baca Qur'annya, zikirnya, satupun tidak tertulis di dalam buku kami. Disampaikan kepada anak muda tersebut, wahai anak muda, buku kami adalah kosong dan tidak pernah menulis tahajud engkau, tidak pernah menulis baca Quran engkau, tidak pernah menulis zikir engkau. Anak muda tersenyum. Kenapa bisa demikian? Itu kamu yang bohong. Mungkin terlewat lembarannya. Coba tolong sekali lagi buka lembaran buku amal saya. Malaikat membuka lagi lembaran amalnya satu persatu sampai habis lembarannya. Disampaikan kepada anak muda, wahai anak muda, sama sekali tidak ada nama engkau yang suka tahajud 30 tahun dan khatam Quran 30 juz serta zikir. Tidak ada amal engkau yang satu pun, sedikit pun tidak tertulis oleh kami. Apa kata anak muda? Tolong tanyakan sama Allah, kenapa? Apa sebabnya? Saya tidak mengerti. 30 tahun untuk tahajud, untuk apa saya beribadah? Malaikat langsung sujud kepada Allah, bermohon kepada Allah dan bertanya sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, ada seorang anak muda bertanya kepada kami, menanyakan tentang tahajudnya dia yang selama 30 tahun. Menanyakan tentang baca Quran. Selama 30 juz dia selalu khatam. Kemudian zikir selalu dibaca dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus, tidak pernah putus. Allah menjawab, sampaikan kepada anak muda yang tahajudnya kurang lebih 30 tahun bahwa dia adalah punya salah kepada kedua orang tuanya, durhaka terhadap ibunya, durhaka terhadap bapaknya. Makanya kami tidak boleh menulis apapun juga amal dia yang terbaik untuknya. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, selama 30 tahun tahajud dia tidak dituliskan oleh malaikat karena dilarang oleh Allah. Jangan ditulis amal terbaiknya untuk dia karena dia adalah punya dosa terhadap ibunya, punya dosa terhadap bapaknya, kepada kedua orang tua. Waktu hidup dia tidak terpelihara, tidak menyayangi, tidak mengasihi terhadap orang tuanya. Oleh karena ibu, bapak semuanya, para hadirin, para jamaah semua yang masih mempunyai kedua orang tua, tolong sayangi dia, tolong pelihara dia, tolong urus dia yang terbaik.
Yang sudah meninggal orang tuanya, tolong kirimkan doanya, minimal doa Fatihah. Kirimkan kepada dia untuknya. Insya Allah, Allah akan turunkan rahmat dan keberkahannya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh dia bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun. Karena apa? Punya kesalahan, dosa dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Di depan sumur akhirnya sujud, menangis menjerit. Nangisnya luar biasa. Karena apa? Ibadahnya tidak diterima. Sujud, berdoa, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami kepada kedua orang tua. Saya tidak mengetahui tentang itu, tentang kesalahan kami, tentang kehilapan kami, tentang durhaka kepada orang tua. Saya acuhkan orang tua saya sewaktu hidup. Saya tinggalkan orang tua selama hidup. Saya tidak pernah berbuat baik terhadap orang tua selama hidup. Oleh karena saya, ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Setelah bicara kepada Allah dan sujud kepada Allah, Allah mengampuni dosa anak tersebut. Karena apa? Beristighfar yang banyak. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Itulah yang dibaca oleh anak muda untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah semuanya, dengan ibadah kita semuanya, Allah akan memberikan rahmat dan mengampuni kita semua dalam kesalahan-kesalahan dan kehilapan-kehilapan kita semuanya.